Juni 2024. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuki acara pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Selanjutnya yaitu doa yang akan diimami oleh Pak Aan Ubaidillah SPDI. Kepada Pak Aan kami silakan. بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 6 Talang Kelapa Dr. Anda R. Susianti, Ibu Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, Bapak Ibu guru, komunitas belajar yang pada siang hari ini dapat mengikuti undangan kepala sekolah dalam rangka PMO sekolah level sekolah ini untuk meningkatkan manajemen kepemimpinan sekolah yang kedua. Salawat dan salam kita kirimkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya. Mudah-mudahan kita diikutkan sebagai pengikut yang setia hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu, tentang PAT pagi tadi nyambung yang kedua ini, acara ini ya tidak mengurangi rasa hormat Bapak Ibu, capek, lelah dan ada kesibukan lainnya, tertunda tentunya. Sekalian ada P3K sini ya, sudah gabung, sama saja komunitas belajar kita, tinggal menyesuaikan saja. Pentingnya PMO Pokja Manajemen Personal Level Sekolah ini, Ibu Kepala Sekolah, kita sama-sama simak dan kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah, dan mudah-mudahan sukses adanya sampai dengan akhirnya nanti ditutup dengan hamdalah. Kurang lebih saya mohon maaf dalam penyampaian, kalau tidak berkenan mohon jangan disimpan dalam hati. Kalau ada benarnya dari Allah SWT, kami ini belajar terus sampai ke yang lahat, belajar membina, belajar untuk diri sendiri, baik untuk rekan-rekan guru dan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC kita. Seperti biasa, sebelum menyampaikan PMO ini, izinkan dulu baca pantun dulu ya Bapak Ibu ya. Budaya di SMP Talang Kelapa ya seperti itu. Bangun tidur, tidak lupa sarapan. Sarapan pagi, lontong ketupat. Salam hormat saya ucapkan untuk Pak Masdar serta Bapak Ibu guru yang istimewa. Satu lagi, pagi hari makan kelapa, rasanya enak,
buat tertawa. Kita bersama di sini berjumpa untuk acara PMO yang istimewa. Yang saya hormati Bapak Pengawas Bina, Bapak Dr. Andes Masdar MSI, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang sangat saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Agenda kita adalah Pokja Manajemen Operasional. Salawat dan salam selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan kita pengikutnya hingga akhir zaman. Seperti biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada pengawas bina kita yang selalu membersamai kita dalam setiap rangkaian sekolah penggerak. Kemudian Bapak Ibu Dewan Guru yang telah meluangkan waktu sampaikan bahwa PMO ini adalah merupakan rangkaian di mana satuan pendidikan itu menemukan atau mendiskusikan akar permasalahan yang dihadapi Bapak Ibu Guru terkait peserta didik. Jadi kita berkumpul di sini untuk mendiskusikan bagaimana sih agar pembelajaran untuk peserta didik kita menjadi berkualitas. Bapak Ibu, mohon Pak Masdar, saya sampaikan bahwa dalam PMO ini yang berperan adalah kepala sekolah di samping pengawas bina. Jadi PMO ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya kalau tidak melibatkan kepala sekolah, kemudian pengawas bina, Dewan Komite Pembelajaran. Sebelum saya melanjutkan, mungkin ada yang belum tahu, kita punya 5 Dewan Komite Pembelajaran. Yang pertama di sini ada Ibu Zulfitriani, kemudian ada Bapak Aan Ubaidillah, kemudian ada Ibu Lucy, kemudian ada Bu Enda, satu lagi Bu Sari sedang melaksanakan ibadah haji. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai Pokja Manajemen Operasional atau PMO kita. Silakan Bu Lucy. Bapak Ibu, pada PMO kita terdahulu yaitu di bulan April sudah kita bahas bahwa kita memilih topiknya adalah implementasi pembelajaran di kelas. Sedangkan yang menjadi subtopik kita adalah penyusunan dokumen P5. Kemudian subtopik strategi yang kita pilih yaitu metode asesmen yang beragam. Kemudian topik yang berikut juga masih implementasi pembelajaran di kelas. Subtopik yang kita pilih adalah prosedur penilaian, kemudian strateginya adalah metode asesmen yang beragam. Jadi poinnya ada 2 Bapak Ibu. Diharapkan Bapak Ibu Dewan Guru bisa menyusun asesmen P5 dan asesmen untuk intrakurikuler atau dalam pembelajaran. Selanjutnya dari topik yang sudah kita pilih ataupun subtopik yang kita pilih, yaitu sebetulnya kita adalah ingin mencari atau menyepakati tentang prioritas solusi, yaitu bahwa topik tersebut penting untuk dilakukan waktu dekat oleh guru kepala sekolah dalam 6 bulan ke depan. Jadi Bapak Ibu, PMO itu seperti yang dari awal saya sudah sampaikan, rentangnya dimulai dari bulan Agustus ya. Jadi Agustus sampai ke Juni ini kalau kita hitung itu sudah 6 bulan. Berarti kita sudah benar melakukan PMO tersebut, dan apa yang menjadi akar masalah kita juga harus selesai di bulan Juni ini. Jadi penyusunan asesmen P5-nya diharapkan pada bulan ini sudah ketemu solusinya, Bu Dian ya, sama dengan yang
asesmen dalam intrakurikulernya, sudah ketemu oh ini prosedur penilaiannya dalam intrakurikuler. Kemudian Bapak Ibu, apapun topik yang kita pilih, hendaknya benar-benar itu dikaitkan dengan peserta didik. Jadi tujuan kita membuat asesmen P5 itu setidaknya kita kaitkan dengan peserta didik kita, bahwa anak-anak itu harus kita nilai dari dimensi yang mana untuk P5-nya. Mudah-mudahan nanti kita akan dengarkan pelaporan dari ketua komunitas kita, karena kemarin kita memilih wadahnya adalah komunitas. Lanjut, akar masalah ini ya saya sudah sampaikan kemarin, penyusunan asesmen dokumen P5, kemudian strateginya, pengelolaan sumber daya terkait penyusunan asesmen yang beragam. Modul P5 masih perlu pemahaman lebih lanjut. Jadi kita memilih topik itu latar belakangnya ini, bahwa pemahaman kita sebagai Dewan Guru masih perlu peningkatan lebih lanjut lagi. Di dalam kaitan dalam penerapan modul sesuai dengan implementasi pada jangka pendek, di sana saya lebih mengerti dan lebih menekankan pada aspek fokus terhadap materi yang berkaitan dengan materi dan pemahaman terhadap siswa. Jadi dari guru sendiri, kemudian dalam modul ajarnya, kemudian dengan penerapannya di dalam kelas, di sana akan lebih bisa diterima oleh siswa menggunakan pemahaman yang jangka pendek. Iya, tepuk tangan dulu Bu dengan orangnya. Jadi jelas di situ manfaatnya kita membaca modul di PMM itu bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran ya Bu Anisya. Berarti pengetahuan kita, pemahaman kita juga lebih meningkat. Kemudian tentunya kalau kita menguasai apa yang kita sampaikan, itu akan lebih diterima siswa juga dengan baik. Iya. Ibu Diandra, saya lihat punya Ibu Diandra ada juga ini. Gimana Bu Diandra, kesannya Bu Diandra setelah membaca modul informatika Bu? Iya. Sebelum saya melakukan pembelajaran, saya melakukan asesmen awal terlebih dahulu untuk mengetahui karakter dan minat para peserta didik. Setelah itu saya menerapkan baru berdiferensiasi. Setelah melakukan berdiferensiasi, saya juga melakukan penilaian asesmen akhir. Siapnya membaca PMM sehingga Bapak Ibu semua bisa menyusun modul P5 ataupun modul yang intrakurikuler. Ya, kita juga sudah sepakat kemarin saat kita observasi, karena adanya kendala siswa kurang giat dalam berdiskusi kelompok. Nah, kita sarankan adalah membaca modul di PMM seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Diandra. Kemudian selanjutnya tolong Pak Jono, yang menengah Pak Jono. Jangka menengah, peningkatan kemampuan guru dalam menyusun asesmen yang beragam dengan cara membuka diskusi kelas bagi guru yang mengajar kelas 7, 8, dan 9. Ya, oke, terima kasih Pak Jono. Untuk jangka menengahnya, untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun asesmen, kita telah melaksanakan dengan membuka diskusi kelas. Yang kelas 7 diampu oleh Bu Sari, yang kelas 8 oleh Bu Lucy. Bu Lucy, pengalaman yang menarik saat berbagi diskusi kelas, apa kira-kira poinnya Bu Lucy? Pengalaman yang menarik ketika berbagi kelas, yang pertama saya mendapatkan kalau saya sebagai audiennya ya Bu, saya mendapatkan
pengalaman baru, ilmu baru yang bisa saya terapkan, saya implementasikan di pembelajaran saya, terutama dalam penyusunan asesmen. Nah, ketika di pertemuan kemarin waktu PMO yang kemarin, itu kebetulan saya dapat berbagi di intrakurikulernya. Meskipun masih banyak kekurangan, saya menyadari masih banyak kekurangan, terutama dalam penyusunan asesmen yang intrakurikuler, baik yang di awal, di tengah maupun di akhir pembelajaran. Tapi untuk selanjutnya, untuk implementasi pembelajaran di kelas, saya berusaha semaksimal mungkin seperti tadi belajar dari PMM. Kira-kira apa pengaruhnya RT? Ya, silakan deh. Ya Bu, untuk pengaruh dalam peningkatan kemampuan guru dalam menyusun asesmen di kelas 8, yang saya rasakan, yang pertama saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman. Bagaimana ini kan berhubungan sama pembelajaran di kelas Bu ya. Jadi di sini banyak ilmu yang saya dapatkan untuk melakukan pembelajaran di kelas Bu. Kalau untuk modul ajar, alhamdulillah semuanya insya Allah hampir seluruhnya Bu ya. Mungkin terkendala dari mungkin belum ngeprint saja, tapi saya yakin bahwa mereka sudah ada RPP maupun modul ajarnya, baik kelas 7, 8 maupun kelas 9. Namun kalau yang di situ, kalau yang ditanyakan jangka pendek, untuk jangka pendek insya Allah P5 sudah dilaksanakan, terbukti dengan di antara kawan-kawan ini sudah banyak menonton video PMM tentang P5, kecuali saya Bu. Untuk penyusunan modul P5 beserta hasil. Ini kesimpulannya Bapak Ibu ya. Jadi untuk PMO terakhir di bulan Juni ini, kita tidak lagi membahas masalah asesmen, kemudian masalah asesmen untuk pembelajaran. Terbukti kata Bu Farida sudah 2 tahun kita tidak ada hambatan, hanya saja perlu ditingkatkan untuk yang jangka panjangnya. Ya, kemudian lanjut Bu Lucy, itu aja kesimpulannya ya. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang sudah kita bicarakan, bahwa kita tidak mengalami lagi kesulitan, sepakat kita tidak mengalami kesulitan lagi dalam penyusunan asesmen P5? Sepakat ya? Paham ya? Sepakat. Jadi kita tidak akan bahas itu lagi, kita anggap sudah clear dengan 2 kali PMO membahas hal tersebut. Kemudian kita tidak akan kesulitan lagi dalam menyusun asesmen untuk mata pelajaran. Sepakat? Sepakat ya. Terbukti itu di WA grup kita sudah ada aplikasi-aplikasi yang akan mengisi raport ya. Berarti asesmennya juga berjalan toh. Iya. Jadi Bapak Ibu, untuk yang 6 bulan yang kita bahas selama ini itu sudah dianggap clear. Mudah-mudahan hanya yang jangka panjangnya aja yang perlu kita. Jadi kalau selama ini yang P5 kan, yang bekerja atau yang membuat asesmen itu atau modulnya hanya semuanya mencoba untuk menyusun asesmen P5 tersebut. Sama untuk yang mapel, karena kita sudah bagi rapor, tentu di dalamnya juga melalui proses penilaian ataupun asesmen terhadap siswa. Entah itu mau yang diagnostik ya Bu Dian, apapun yang apa Bu Dian yang tadi sumatif, kognitif, iya. Saya atas nama
kepala sekolah atas nama fasilitator dalam PMO ini mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas atensinya, atas kehadirannya, atas pikiran, sumbangsi, ide-idenya. Semoga apa yang telah dicurahkan akan dinilai Allah sebagai ibadah dan akan dibalasnya dengan segala kebaikan, kesehatan, kesuksesan untuk Bapak Ibu semua. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah jangan disimpan dalam hati. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada usia yang panjang kita akan PMO di bulan Agustus nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan kepada Ibu Dr. K.R. Susiati yang sudah menyampaikan paparannya tentang P5, asesmen P5, kemudian kegiatan yang akan datang di bulan Agustus PMO kita yang berkelanjutan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan menambah ilmu kita pada sore hari ini dan bisa kita aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran kita. Di kota Bangkok banyak melati, melati putih buat seremoni. Semua Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih telah menyimak dengan khusyuk acara ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita sudah berada di penghujung acara, yaitu acara terakhir, yaitu penutupan. Marilah kita tutup rangkaian acara kita dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.